perlahan iman malah menghilang. Padahal sebenarnya iman pada saat itu tidak. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya setelah kalian menonton video ini. Nah guys, kalian pernah nggak sih mengalami hal-hal mistis, entah itu di gunung atau di tempat lainnya? Nah, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Salak? Kalian yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang tinggi menjulang indah ini guys. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah yaitu Bogor dan Sukabumi. Berdiri dengan gagah berhiaskan hutan yang lebat, Gunung Salak berada di bawah pengelolaan Perum Perhutanan KPH dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Walaupun memiliki nama yang terdengar mirip seperti buah guys, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungannya dengan buah salak. Nama salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta salaka yang berarti perak. Sehingga nama Gunung Salak ini dapat diartikan sebagai gunung perak guys. Menurut kepercayaan Sunda guys, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis, Gunung Salak ternyata tidak lepas dari predikat angker guys. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi yang menewaskan 45 orang pada tahun 2012 silam, tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Kisah-kisah horor di gunung yang memiliki ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut ini hadir mengalir dan menjadi sekelumit kisah misteri guys. Mulai dari cerita tentang nenek renta berusia 80 tahunan yang tinggal di sisi tebing, suara wanita menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi, hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung, menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak ini guys. Selain itu, masih ada kisah mistis lainnya, misalnya saja para pendaki yang hilang saat mendaki. Binatang gaib berukuran besar yang entah muncul dari mana dan misteri puncak Manik. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Nah guys, dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib. Puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berhembus dengan kencang guys. Hal itu ternyata tidak ditampik oleh Graziella Ledisina yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi makrab. Alasan dipilihnya Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan itu adalah karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek camping yang tidak sulit guys. Selain itu guys, karena sudah langganan, dia dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial oleh para ranger yang berjaga. Graziella Ledisina yang biasa dipanggil Lady ini menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi pada 2015 silam guys. Saat itu dia sedang mengadakan makrab bersama anggota komunitas muda Katolik kampusnya. Pada saat itu acara jurit malam, dia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek. Sebelum acara dimulai, sebenarnya dia dan teman-temannya sudah memiliki perasaan yang tidak enak guys. Hanya saja perasaan itu ditepisnya. Apalagi karena acara berkemah dan jurit malam di Gunung Salak saat itu bukan pertama kali diadakan. Nah guys, segala sesuatu berjalan lancar guys, sampai tiba-tiba dia mendapatkan laporan dari temannya yang juga berjaga lewat talkie-walkie bahwa temannya ini mendengarkan lagu Sunda. Padahal dia mulai jurit malam jam 12 malam sampai jam 5 pagi guys. Tapi Lady dan teman-temannya malah menanggapi ini dengan bercanda. Tidak sampai di sini saja guys, selang beberapa jam, teman yang berjaga satu pos dengan Lady berkata bahwa dia melihat sesuatu yang bergerak dari balik kamar mandi. Berusaha meyakinkan dan memberanikan diri, Lady pun menepis kembali perkataan temannya. Sampai akhirnya dia mendapatkan kabar bahwa ada satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke dalam hutan guys. Lady dan teman-temannya pun berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak itu guys. Untungnya rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena mereka belum berjalan terlalu jauh. Saat ditanya tentang alasan grup itu keluar jalur trekking, mereka menuturkan bahwa ada orang lain yang mengajak mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda guys.
Waktu ditanya alasannya guys, mereka bilang kalau ada teman kita yang bernama Iman yang mengajak mereka berjalan ke arah yang berbeda. Karena pada saat itu rombongan yang hampir tersesat itu tidak melihat jelas arah panah penunjuk jalurnya. Sayangnya guys, di tengah jalan Iman malah menghilang. Padahal sebenarnya Iman pada saat itu tidak ikut menjaga pos jurit malam. Dia bertugas untuk menjaga kemah agar tidak dimasuki oleh binatang buas. Nah, sejak saat itu guys, mereka stop rangkaian acara jurit malam atas alasan keamanan. Dia juga menambahkan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja guys. Keesokan malamnya saat sedang menikmati malam terakhir makrab bersama teman-temannya, hal aneh kembali muncul menerpa mereka. Waktu malam terakhir makrab, pas lagi asik bernyanyi bersama di acara api unggun, tiba-tiba guys, apinya mati seketika seperti disiram air dari atas. Padahal tadi api unggunnya sengaja dibuat besar dengan menggunakan kayu yang tebal dari batang pohon. Mendadak mereka semua kaget dan akhirnya pada malam itu juga mereka meninggalkan camp dan balik ke Jakarta guys. Nah guys, percaya atau tidak, kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya kepada satu atau dua orang saja guys. Meski sudah ada ilmu pengetahuan dan studi yang mencoba membuktikan kejadian itu, masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat terpecahkan. Nah guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta share ke sosial media lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.